Allah kita. Terima kasih. Thank you. Shalom. Shalom. Kita sekali lagi kemuliaan bagi Allah kita. Mari saudara kita membuka bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1. 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus pasal yang ke-1 mulai ayat yang ke-1. Sudah? Saya bacakan bagi saudara. Mulai 1 Petrus 1 ayat yang ke-1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Saudara percaya kalau termasuk juga kita yang di WTC? Amin. Jadi kalau saya baca begini, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, dan juga yang di WTC. Amin. Ya. Nah, sudah saya lanjutkan. Yaitu, apa saudara? Orang-orang yang apa? Dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saya lanjutkan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup, baca sama-sama, yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saya lanjutkan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai apa? Pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai sama-sama tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sampai di sini dulu kita beri tepuk tangan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saudara yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, tadi dalam kebaktian pagi saya menyampaikan khotbah dalam bentuk narasi, cerita yang berfokus kepada tokoh Ayub. Bagaimana Ayub adalah seorang yang baik, dikenal baik, jujur, takut Tuhan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan lebih berkepentingan bukan kepada kekayaan Ayub secara materi. Tapi Tuhan berkepentingan adalah menyelamatkan jiwanya. Amin. Nah, saudara dan saya, kalau saudara hadir di tempat ini, kita bersyukur karena bukan saudara yang pilih, tapi Tuhan yang memilih. Tapi dikatakan bahwa Rasul Yesus Kristus, Petrus, membuat surat kepada orang-orang yang tersebar, termasuk juga saudara dan saya di sini. Yaitu orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi ketika manusia pertama Adam jatuh dalam dosa, manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Artinya apa? Manusia pada awalnya penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Artinya waktu manusia pertama diciptakan, Adam ini punya hak, punya kemampuan untuk memilih. Dia boleh memilih yang dia mau atau memilih yang Tuhan mau. Cukup tangkap saudara? Ya. Nah, ketika Adam memilih, Tuhan bilang, kamu dibantu oleh pendamping, yaitu Hawa. Setelah itu saudara, kamu beranak cucu. Berkembanglah dan kuasai bumi.
Saya kaget sekali kalau ada orang Kristen sudah ke gereja bertahun-tahun. Dia masih pikir kalau Adam dan Hawa tidak jatuh, dunia ini cuma 2 orang ini. Halo, hanya di sini ada yang mikir begitu. Ya, sehingga ada juga orang yang mengatakan begini, Pak, kalau mereka tidak jatuh dalam dosa, bagaimana bisa beranak? Loh, kenapa nggak bisa beranak? Lah bagaimana mereka kawin? Loh, memang kenapa nggak kawin? Kan kawin itu karena seks, jadi pikirnya seks itu dosa, saudara. Kok masih ada? Saya kira di sini nggak ada ya, di sekitar sini ada. Nah, Adam waktu diciptakan, didampingi oleh Hawa. Untuk apa? Untuk berkembang, untuk melahirkan anak cucu dan menguasai bumi ini. Cuma kalau waktu itu tidak jatuh, kalau waktu itu menurut kepada rencana Tuhan, kalau waktu itu mengikuti sepenuhnya yang Tuhan mau, maka bumi ini akan penuh dengan kemuliaan lebih cepat luar biasa. Cukup jelas? Amin. Karena apa? Tidak ada kesusahan, tidak ada sakit. Maka bumi ini luar biasa mulia. Tapi Adam, sekalipun ada alasannya dia karena Hawa katanya. Lalu Hawa karena ular juga. Ya, maksudnya iblis. Ya, kita tidak bahas di sini. Akhirnya Adam milih apa? Yang dia mau, bukan yang Tuhan mau. Meleset. Itu yang dimaksud dengan hamartia, dosa. Sehingga dia meleset tidak seperti yang Tuhan mau. Nah karena meleset maka Tuhan katakan kamu jatuh. Hari ini juga kamu mati. Nah apakah Tuhan bohong? Tidak. Tapi kok dia tidak mati? Artinya mati di sini adalah putus hubungan dengan Tuhan. Cukup jelas? Artinya dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Jadi manusia dengan kemampuannya sendiri, manusia dengan kekuatannya sendiri, nggak bisa menghidupkan kembali untuk ketemu Tuhan, nggak bisa. Manusia cenderung dia melakukan apa yang dia mau, bukan yang Tuhan mau. Saya pernah membawa seorang anak disuruh operasi matanya karena glukom. Lalu dokter bilang di Singapura dikatakan glukomnya tidak bisa disembuhkan. Jadi kalau operasi ini hanya diberi cup untuk mempertahankan, memperpanjang kemampuan melihatnya. Lalu saya tanya, kok nggak bisa? Dia bilang ini masalah saraf. Karena kalau saraf sudah putus mati, nggak ada kedokteran nggak bisa. Kecuali kalau sang pencipta menghidupkan kembali, itu dokter loh saudara. Lalu saya kaget, iya benar juga. Saraf yang sudah mati nggak mungkin dihidupkan kembali. Setuju? Ada dokter di sini? Ya, setuju ya, saudara. Nah, manusia yang sudah mati hubungan dengan Tuhan, itu nggak bisa hidup kembali, nggak bisa berhubungan kembali. Saudara jalan di mall di mana saja, jalan nih, saudara ditepuk, noleh nggak? Noleh kan, saudara? Karena saudara hidup secara fisik kan begitu. Kalau mati ditepuk noleh nggak? Kalau noleh kita lari. Ya. Nah, saudara kalau saudara jalan, ditepuk, nggak akan noleh karena kita mati. Makanya saudara kalau bawa orang ke gereja, cerita firman, cerita Tuhan, mereka nolak, nggak noleh, nggak mau. Maaf, saudara jangan menghina. Karena dia, maaf juga, hubungan dengan Tuhan sudah putus. Cukup jelas? Nah, tapi bersyukurnya apa? Jadi kalau saudara perhatikan manusia itu hidup, memang Adam dan Hawa hidup. Kemudian dia bisa berhubungan suami istri, mereka beranak, cucu dan semuanya. Tapi saudara itu secara fisikal, secara jasmani hidup. Tapi hubungannya dengan Tuhan sudah putus. Tidak mungkin manusia bisa menghubungkan dengan kemampuannya kepada Tuhan. Nah, tapi bersyukurnya apa? Miliaran manusia yang sedang berjalan menuju kebinasaan, menuju kepada titik kematian. Luar biasanya apa? Tuhan punya rencana itu tidak berhenti. Dia mengasihi ciptaannya. Amin. Rancangan keselamatannya itu digenapi. Dengan cara bagaimana? Bukan manusia yang milih, tapi Tuhan yang milih. Karena manusia kalau milih banyak salahnya. Halo.
Milih baju salah, milih buku salah, milih menu salah. Milih pacar juga suka salah. Barangkali ada saudara yang bilang, ya saya pilih suami juga salah Pak. Ya. Jadi manusia itu bergerak, hidup, bergerak, jalan. Tapi menuju kebinasaan. Tapi kita bersyukur Tuhan yang milih. Nah saya jelaskan sedikit. Saudara jangan punya pikiran kalau Tuhan milih berarti ada yang gak kepilih. Kalau ada yang gak kepilih berarti Tuhan gak adil. Kalau Tuhan gak adil berarti kejam. Nah itu saudara jangan kejebak begitu. Saudara bisa menilai begitu karena kita manusia. Pakai ukuran manusia. Padahal otak kita ini sudah terkontaminasi dosa. Ukuran saudara sudah salah. Saya kasih contoh. Saudara pergi ke Glodok beli kain atau ke Mangga 2X. Ya beli kain. Kok saya beli kain. Berapa per meter kain ini? Goban. Ah iya kok. Berapa meter? 3. Singkonya mau diukur tuh, ambil kain. Mau diukur, kok jangan diukur dulu. Kenapa? Ukurannya jangan pakai itu meterannya. Gua bawa nih dari rumah. Loh, emang kenapa? Ya ini yang gua punya. Lebih panjang loh saudara. Semeternya lebih panjang. Enggak mau singkonya. Kalau lu mau pakai itu gua punya ukuran lain. Lebih pendek lagi saudara. Enggak jadi dagang saudara. Masing-masing punya ukuran. Deal gak? Enggak akan deal. Ukuran 1 meter itu di seluruh dunia ini hanya 1. Di Lover, lewat laser 1 meter itu segitu. Di mana-mana mau di Glodok ya mau di New York ya segitu semeternya. Nah sekarang untuk mengukur keadilan. Saudara dan saya sudah punya ukuran sendiri. Nggak bisa kita ngadili Tuhan. Amin. KPK aja ngadili nggak beres-beres. Ayo ngadili Tuhan. Mana bisa saudara? Nggak bisa. Nah, tapi ketika Tuhan memilih, itu artinya dalam kesempurnaan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Yang percaya katakan amin. Nah, manusia yang sedang iri-iringan ini dipilih oleh Tuhan. Waktu dipilih, dihidupkan kembali oleh Allah Roh. Haleluya. Jadi potensi ilahinya hubungan dengan Allahnya yang sudah mati, sekarang dihidupkan kembali oleh Roh. Dia jadi hidup. Makanya waktu saudara jalan, diajak ke gereja, diceritain tentang Tuhan, boro-boro mau. Halo, ya kan gak ada orang yang di peti, sebelum tutup peti. Duh kamu, kenapa mati cepet? Baiknya kamu luar biasa baik. Iya saya gitu, nah, lari kita saudara. Tapi setelah dihidupkan kembali, maka waktu ditepuk, noleh. Bisa amin. Jadi kalau saudara sekarang mulai noleh, didoakan mau, diajak ke gereja mau, diajak dengar firman Tuhan membuka hati. Berarti saudara sudah dihidupkan oleh Roh, saudara sudah noleh. Kok jadi melotot? Tenang aja saudara. Amin. Nah saudara noleh, setelah noleh baru saudara diajak oleh Tuhan, yuk ikut. Ya Tuhan saya ikut. Kalau belum noleh gimana mau ikut? Nobody can say yes before God. Tidak ada seorang pun berkata ya di hadapan Tuhan, gak ada. Tapi setelah dihidupkan kembali dia berkata Tuhan ya saya ikut. Makanya setelah ikut Tuhan nyanyinya beda. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Kemana saudara? Ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Beda nyanyinya. Kalau yang masih nggak noleh nyanyinya begini. Biarlah yang hitam menjadi hitam. Jangan harapkan menjadi putih. Biarlah rembulan di atas sana. Jangan harapkan datang ke sini. Ngapain ngarepin bulan? Tapi saudara yang dihidupkan, saudara bisa berkata, ya Tuhan saya ikut.
Ini artinya dipilih oleh Tuhan, dihidupkan oleh Roh. Tapi saudara, yang dihidupkan sebetulnya saudara nggak layak, nggak pantas. Kita ini nggak benar, nggak ada manusia yang benar, nggak ada. Semua manusia pasti pernah salah. Betul? Sehingga saudara dan saya harus ditebus. Ditebusnya oleh manusia. Namanya juga manusia. Ya ditebusnya manusia. Masa saudara manusia ditebusnya sama babi? Nggak mau dong saudara. Halo? Amin. Saudara manusia, mau nggak ditebus sama kecoa? Nggak mau saudara. Nggak mungkin saudara. Saya takut dipelototin saudara. Tenang aja, relax saudara. Saya kasih senyum dulu, lihat kiri kanan kasih senyum dulu ya. Ya, karena saya udah lama sekali gak kesini, jadi baru kali kesini dipelototin begini bingung ini. Udah banyak yang gak kenal, tambah gak kenal lagi saudara. Ya saudaraku, kita harus ditebus oleh manusia lagi. Kenapa harus manusia? Kenapa nggak Tuhan sendiri langsung aja selamatin surga, lemparin ke surga, lempar. Nggak begitu saudara. Ya nggak begitu, Tuhan kalau kasih hukum itu sempurna dan jelas. Amin. Saya kasih contoh aja deh, ya kasih contoh umpamanya. Pada kemana nih pemain musik tadi? Padahal tadi lihat saudara Ferdi itu seneng nih, tapi tidak apa-apa lah. Saya kasih contoh aja nih, kasih contoh ya. Misalnya saudara ya, kasih contoh. Boleh kasih contoh Pak Anton, bisa sukarela. Nah sini sebentar Pak, ini kasih contoh. Umpama nih, saya nggak yang lain deh, saya aja jadi sama Pak Anton berdua. Mukanya mirip nggak Pak? Ganteng sini ya. Nah, ya. Umpama saya ini kembar, ini umpama aja ya, kembar. Tapi kembarnya tuh betul-betul persis, nggak bisa dibedain, kecuali pakaiannya doang. Ini umpama saudaraku, jangan bilang, enggak saudaraku ya. Cuma umpama saudaraku ya. Jadi umpama saya ini kembar nih. Nah, ya kembar. Nah saya ini adiknya, dia kakaknya. Ya umpama ini. Nah waktu saya dilahirkan, kan kembar. Jadi dia duluan, saya belakangan. Tapi kan kembar bareng. Udah gitu digedeinnya beda. Dia jadi orang baik. Baik sekali. Sekolah baik. Saya jadi brengsek. Ini umpama. Saudara kan gak mau dikorbanin orang brengsek kan. Tapi umpama ini. Dan akhirnya Anton ini jadi hakim. Dan hakimnya jujur bukan main. Dan luar biasa. Dan menjadi hakim teladan. Oke, tepuk tangan buat Pak Anton. Nah, silakan. Nah, bagaimana dengan adiknya? Saya ini jadi penjahat. Kan tutup bungkus darah Yesus. Dulunya juga penjahat sih. Sekarang penjahit. Penjahit jiwa gitu ya. Amin. Nah, saya penjahat. Sampai akhirnya karena kejahatan saya terlalu jahat sehingga saya dikenal sebagai penjahat besar, tapi ketangkep dan saya masuk penjara. Sampai sini ya. Lalu namanya juga cerita. Itu mau-maunya saya itu saudara. Yang ngadili Hakim Anton, saya terdakwa Yosef. Nah, mana mungkin Pak? Saya bilang juga ini saya yang cerita. Jadi hak saya. Lalu kemudian saya diadili oleh kakak sendiri. Saya tahu ini kakak saya. Cuma lama aja gak ketemu. Cuma waktu kecil pisah. Sekarang saya tahu dia kakak saya. Dengan harapan saya tahu kakak saya itu baik. Hatinya lembut sekali. Mengasihi orang. Orang aja dibantu apalagi adiknya. Wah saya tenang. Luar biasa. Saya dihukum. Mau dipenjara, sudah dipenjara. Mau divonis. Tapi sama kakak saya. Tenang saya, enak tidur, tunggu aja divonis. Ternyata waktu di sidang disebutkan kesalahan saya. Ternyata semua pasal menunjuk kepada saya itu salahnya ini. Yang pusing Pak Anton ini, Hakim Anton. Kenapa? Aduh, gimana gua mutusinnya?
mau diikutin semua hukum ini, mati. Eksekusi mati, tidak ada jalan keluar. Tapi kalau dia kompromi, dikasih kelonggaran, dia tidak jadi hakim yang teladan lagi. Karena dia sudah mulai apa? Mengkompromikan kebenaran. Nggak bisa nih, wah sakit kepala nih, gimana caranya? Akhirnya lewat malam itu, besoknya betul-betul hari vonis. Adiknya tenang aja, saya tenang aja. Pastilah minimal saya dihukum 10 tahun nggak apa-apa. Ya, cuma dia tahu lu pasti hukum mati nih, lu hukum mati. Enggak lah, tenang aja. Koko gua beres. Ternyata sudah dibacakan menurut tuntutan jaksa pasal ini, pasal ini, pasal ini, pasal ini, pasal ini. Maka demi keadilan saya memutuskan Yosef sebagai terdakwa begini. Jatuhkan hukuman mati. Eksekusi segera. Saya kaget nggak saudara? Kurang ajar. Kakak model apa? Lu gak tahu ini adik lu nih. Gila lu. Wah, saya langsung ditamankan. Tenang. Kurang ajar. Hakim Anton gimana? Diam aja. Dia dikurang ajar, dimaki. Dia hanya bisa menangis dalam hati. Tuhan ampuni dia. Karena dia tidak tahu kenapa dia berbuat. Dia turun. Kurang ajar. Sampai teriak-teriak kurang ajar. Dibawa ke sel. Tapi Hakim Anton tidak pulang. Dia minta izin begini. Izinkan saya mau nengok adik saya. Jangan Pak. Tadi aja dimaki-maki Bapak nanti bisa dibunuh di dalam. Nggak usah. Dia adik saya. Saya siap apapun yang terjadi. Saya harus ketemu dia sebelum dia meninggal dunia. Diizinkan. Perlu pengawal? Nggak usah. Saya ingin ketemu secara pribadi. Dia masuk ke dalam selnya. Begitu masuk, saya teriak apa? Mau apa kamu? Belum puas. Kamu sudah bunuh saya, belum puas. Mau apa lagi? Apa mau tanganmu sendiri mau bunuh saya? Silakan bunuh. Hakim Anton ngomong, tenang adikku. Bukan adik saya. Saya nggak punya kakak seperti kamu. Saya cuma minta, buka bajumu. Nggak ngerti. Saya disuruh buka. Untuk apa buka baju? Karena nggak ngerti. Hakim Anton buka baju. Dia bilang, pakai baju saya. Dan kemarikan baju. Antara nggak percaya. Saking serunya drama, saudara. Gak apa-apa? Adanya gak apa-apa. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Antara saya mau gak mau. Dia bilang cepat buka. Tidak ada waktu lagi. Dia ambil bajunya. Dia pakai. Dan saya rasa berat untuk memakainya. Pakai. Tidak ada waktu lagi. Pakai. Dan sekarang kamu keluar dari ruangan ini. Dan jangan berbuat jahat lagi. Ini kelihatannya drama. Kelihatan cerita omong kosong. Kayaknya nggak ada yang terjadi model begini. Tapi saya tanya saudara. Siapa yang dihukum? Hakim Anton. Siapa yang seharusnya dihukum? Yosef, adiknya Anton. Tapi orang tidak bisa membedakan. Seharusnya saudara dan saya yang dihukum. Tapi Tuhan datang untuk menyatakan hukuman tidak bisa dirubah. Hukuman Tuhan itu sempurna dan berdaulat. Tidak ada kompromi atas hukuman Tuhan. Tapi kamu yang harusnya dihukum karena hukuman ini. Tapi aku yang menggantikannya. Dengan percikan darahnya. Dan dia disalibkan. Tetelestai. It's finished. Saya selesaikan buat kamu. Hanya satu pesan yang dikatakan apa? Hakim Anton bilang, kamu keluar dari sini.
dan jangan berbuat jahat lagi. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Siapa saudara dan saya? Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Tapi Tuhan harus datang ke dunia ini. Dia harus menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. Tapi dia tidak berdosa. Hukum yang menyatakan pengadilan agama tidak menemukan kesalahan Kristus. Hukum pengadilan Roma tidak menemukan kesalahan Kristus. Bahkan surga menyatakan ini orang benar. Tapi Allah yang menjadi manusia, dia harus selesaikan di kayu salib. Siapa yang bisa? Dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada orang mengatakan, itu bukan Yesus yang disalib. Itu orang lain yang disalib. Saya mau tanya, kalau bukan Yesus yang disalib, adakah manusia yang sanggup disalib tapi masih mengatakan ampunilah mereka? Saya pernah saudara, kejepit jari saya. Maaf, itu kalau untung gak patah saudara. Untung gak putus nih. Gara-gara saya telat tarik tangan saya dari pintu mobil. Istri saya terlalu cepat tutup pintu mobil. Jadi tangan saya masih di mobil, dia sudah tutup. Waduh, sakitnya bukan main. Ini baru jari saudara. Sudah begitu dicabut, saya sakit sampai di bawah. Apakah saya berkata, ampunilah dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Begitu saudara, omong kosong, saya udah pendeta loh saudara. Tapi pikiran saya begitu lihat istri saya, monster nih saudara. Pengennya saya nyanyi, pulangkan saja ke rumah orang tuanya. Ini baru kejepit ini aja, saudara, saya udah mau maki istri saya. Padahal ini pendeta loh saudara. Sekarang siapa yang sanggup disalibkan dan berkata ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Hanya Allah yang sanggup. Dia datang ke dunia ini. Dia rela seperti kita. Dia harus seperti kita. Karena untuk menebus saudara dan saya. Amin. Mungkin orang berkata begini. Tapi Pak, kan semua agama ngajar yang baik. Oke. Ya. Agama tidak mengajar kerusuhan. Orangnya yang mau kurang ajar itu yang dirusuh. Halo? Tapi saya pernah ketemu di Hayamuruk sini. Saya mau naik pesawat ke airport. Saya turun dari Hotel Mercure. Saya turun subuh-subuh. Lalu kemudian ada satu taksi lewat. Saya panggil, taksi. Nggak tahunya bilang, maaf Pak, saya dipanggil. Jadi nggak bisa melayani. Aduh, ya sudah. Padahal itu Bluebird saudara. Saya bukan promosi Bluebird, bukan. Lewatlah Bluebird itu. Di belakangnya saya nggak lihat ada taksi lain. Nah ini Bedbird. Ya, taksinya jelek saudara. Butut gitu. Cuma saya nggak bisa ngelak, dia langsung di depan saya. Ayo Pak naik penglaris, saya mau nolak sungkan. Enggak deh nanti, udah deh Pak. Jangan Bluebird aja, subuh nggak ada. Udah ini naik aja, mau kemana? Waduh, bayarnya sama. Yang mending pilih Bluebird. Tapi nggak enak, udah naik aja saya. Begitu naik, betul seperti yang dipikirkan. Butut. Kacanya aja, keprek gitu. Aduh, begitu AC dinyalakan, bau alkohol. Ternyata supirnya minum-minum. Wah, saya pengen turun bayar goceng, udah saya cari lagi taksi lain. Tapi herannya dia langsung ngomong, ini kemana Pak? Airport. Duh, nyampe nggak nih mobil? Jalannya aja, ya saudara, jalan saudara. Dia cerita. Mau kemana Pak? Surabaya. Bapak bisnis apa? Wah susah jawabnya, masa saya bilang bisnis gereja. Saya bilang saya pelayanan. Oh maksudnya pelayanan tuh? Ya di gereja. Oh Bapak pendeta? Iya. Oh sudah ngobrol. Iya Pak, Ustadz saya juga ngomong.
Kalau sama aja semua itu baik ya Pak ya. Semua membawa kita ke sorga Pak. Nanti gini. Wah saya dikhotbahin saudara. Ya udah deh biarin. Udah tahu pendeta dia khotbahin lagi. Tapi tenang aja saya jalan. Wah dia cerita. Sudah masuk ke Pluit. Sudah mau masuk tol dia berhenti ceritanya. Saya bilang sudah selesai. Sudah. Giliran gua dong. Lalu saya bilang begini. Pak seandainya ada A dan B. Si A ini hidup dalam keluarga yang semua serba oke. Papa mamanya baik, ya bisnisnya baik, uang semua cukup, semua serba ada. Semua disediakan, sekolah baik-baik, pacaran juga baik-baik. Akhirnya nikah baik-baik, jadi orang baik dan terkenal baik. Tapi si B brengsek, karena papa mamanya brengsek. Judi, karu-karuan, pergaulannya brengsek, jadi penjahat. Akhirnya dia kacau hidupnya dan lain sebagainya terus. Mama papanya bercerai, ribut semua. Wah udah hancur-hancuran. Dan akhirnya dia jadi terkenal si B ini. Orang yang jahat dan brengsek. Saya tidak teriak-teriak begini, ini kan di khotbah. Di sana ngomongnya lebih tenang. Lalu saya bilang, kalau menurut Bapak tadi percaya surga dan neraka. Antara A dan B. Mana yang pantas masuk surga? Dia jawab dengan mantap. A dong Pak. Oh hebat ya. Saudara setuju? Nah, A dong Pak. Terus saya bilang, kenapa gak B Pak? Ngaca dulu dong Pak. Ngaca dulu. Hidup kayak begitu mau masuk surga. Emang katanya gitu. Ya bener juga sih saudara. Jalan terus tuh. Masuk tol. Di tol saya ngomong gini. Pak. Kalau B-nya protes gimana? Protes gimana nih Pak? Ya dia bilang, kalau saya tidak boleh masuk surga berarti Tuhan gak adil dong. Kenapa bisa begitu? Iya dong. Kan saya tidak minta dilahirkan dalam keluarga brengsek. Saya kan tidak diminta dilahirkan dalam keadaan kacau. Kalau saya dilahirkan dalam keluarga yang baik-baik seperti dia, saya juga bisa baik-baik. Berarti Tuhan gak adil dong. Mestinya saya boleh juga masuk surga. Dengan cara apapun. Saya bilang, justru B ini protes. Tuhan tidak adil. Kalau dia tidak boleh masuk surga. Itu mobil saudara, minggir saudara di tol. Langsung berhenti. Saya kaget, saya pakai kacamata, saya cuma buka kacamata. Takutnya dia mukul, jangan kacamata saya pecah. Jadi kalau mukul begini kan gak apa-apa saudara. Jadi saya buka kacamata, saya siap-siap dipukul ya dipukul lah saudara. Saya takutnya dia marah. Saudara ternyata dia tidak marah. Dia malah nangis kayak anak kecil. Pak itu saya Pak, saya begitu Pak. Dia nangis kayak anak kecil. Saya mulai berdoa, oh Tuhan apa maksudmu? Lalu saya kasih sabut tangan saya. Masih lumayan bagus loh saudara. Dan saya pasti nggak mau pakai lagi nih, terserah lah daripada itu kemana-mana air di hidung. Ini dipakai nih Pak, dipakai. Dia pakai. Wah sudah hilang deh sabut tangan gua. Tapi nggak apa-apa lah saya doa terus. Dia nangis terus sampai dia berhenti. Itu saya Pak, saya brengsek Pak karena saya dulu tidak terima. Oh, orang tua saya cerai, broken home begini. Saya kerja nggak beres, istri saya tinggalkan saya gini. Terus dia bilang. Jadi saya berbuat begini, ini saya juga taksi itu sudah rasanya sudah yang paling baik. Tenang semua. Sudah selesai saya ngomong gini. Sudah Pak, tenang. Bapak jangan merasa sendiri. Sebetulnya Bapak dengan saya nggak beda. Cuma modelnya lain. Bapak, saya, B itu nggak pantas masuk surga. Tapi jangan salah. Agama mana yang bisa menyelesaikan masalah ini? Kita sudah terlanjur hidup, sudah terlanjur tua. Mau diulangi lagi nggak mungkin. Terus bagaimana jalan keluarnya? Maaf Pak, saya agama Kristen. Agama saya pun tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak boleh cari kemanapun, agama manapun tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Yang menyelesaikan adalah apa? Tuhan sendiri yang bikin kita datang ke dunia ini.
harus jadi sama seperti kita. Menebus kita. Kita yang harus dihukum, dia yang dihukum. Supaya kita tidak jadi dihukum. Saya percaya yang pernah datang itu adalah Immanuel. Yesus yang saya percayai. Saya tidak haruskan Bapak percaya jadi Kristen, tidak. Tapi yang bisa menyelesaikan hanya dia. Mau Bapak saya berdoa? Dia diam aja, saya doa. Selesai, pisah. Dia dapat nomor telepon saya tidak dapat nomor telepon dia, tapi dia janji mau telepon. Tapi tidak ada hubungan kembali. Singkat ceritanya, saya juga sudah rubah nomor telepon. Saya juga nggak pernah berhubungan. Singkat ceritanya, setelah sekian tahun kemudian, saya sedang khotbah di satu full gospel. Lalu selesai ada satu orang nyamperin saya. Pak, pasti Bapak nggak ingat saya. Saya pikir-pikir di mana saya pernah lihat. Memang saya nggak ingat sama sekali, blank. Karena mungkin waktu itu gelap. Saya bilang saya supir taksi Pak. Yang nganter Bapak ke airport. Saya mulai langsung. Karena peristiwa itu saya nggak bisa lupa. Saya supir taksi ke sana Pak, masih ingat. Lalu dia sebutkan namanya. Setelah sebutkan, lalu kamu di mana sekarang? Saya lagi semester terakhir sekolah Alkitab. Dan saya akan lulus. Saudara, agama bisa menyelesaikan, saya bisa menyelesaikan? No. Tidak. Tapi ketika Tuhan memilih dia, ada cara yang Tuhan bisa pakai. Yang tidak bisa kita pikirkan. Agama boleh mengajarkan yang sama. Kelihatannya baik. Tapi keselamatan kalau Allah turun tangan. Bukan manusia yang mencari, tapi Tuhan yang mencari. Bukan manusia yang menemukan, tapi Tuhan yang menemukan. Amin. Nah, saudara yang model seperti ini, itu dirubah arahnya. Yang dulu kebinasaan, sekarang hidup kekal. Nah, setelah sudah berjalan hidup kekal, destiny kita, tujuan kita adalah berjumpa dengan Tuhan. Nah, selama belum berjumpa dengan Tuhan, saudara hidup seperti kita sekarang ini jadi orang Kristen. Amin. Nah, saudara menjadi orang Kristen, saudara harus punya satu kepastian, pengharapan membuat kita gembira dalam keadaan apapun. Karena saudara tahu tujuan kita di sana. Amin. Tujuan kita bukan kaya secara materi. Tujuan kita saudara bukan punya mobil banyak, rumah besar, tanah luas, bukan. Tapi saya tidak mengatakan saudara tidak boleh punya tanah luas. Bukan, saudara boleh. Tapi saudara harus tahu kenapa saudara punya. Adalah bagian daripada rencana saudara untuk sampai ke sana. Kalau saudara tidak menjadi ke sana karena saudara yang punya, ini bahaya besar. Halo. Tadi udah senyum-senyum, sekarang melotot lagi. Haleluya. Ada nyanyian yang saya nyanyikan. Ada tanya dalam gelisah di hati. Untuk apa aku ada di bumi ini. Saudara pernah gelisah? Gelisah, tapi karena apa? Lagi bokeh. Gelisah karena apa? Uang sekolah anak-anak belum ada. Gelisah apa? Ini udah malam mingguan nih. Belum gajian gitu ya. Itu gelisahnya, padahal saudara harus gelisah itu apa? Saudara tidak tahu untuk apa kita ada. Saudara tidak tahu untuk apa Tuhan memberi. Saudara kalau diberi oleh Tuhan, saudara tanya Tuhan. Kok gak ada amin ya? Berat ya amin ya. Ada tanya dalam gelisah di hati. Untuk apa aku ada di bumi ini? Alkitab berkata, bak uap sekejap, bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Padang malam kelam, padang gersang dan tandusnya. Cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Papa mama saya cintai, tapi sudah pulang dan tak kembali lagi.
Tinggal kita yang menyusul ke sana. Betul? Amin. Nah saudara harus bagaimana? Nyanyian ini berkata apa? Tuhan hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan celikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Haleluya. Amin. Jangan nyanyi, mengapakah kita harus berjumpa dikala dikau telah berdua. Berdosakah diriku kepadanya apabila aku mencintaimu. Oh Tuhan yang kuasa, pakai nama Tuhan juga. Berilah petunjukmu, betapa pedihku rasakan kasihku. Tak sampai, kasihan deh lu. Aneh kan nyanyinya, mengapakah kita harus berjumpa? Nah, ya, dikala dikau telah berdua, maksudnya berdosakah diriku kepadanya, maksudnya yang di rumah tuh. Apabila aku mencintai yang di mall, itu bahasa Ibraninya selingkuh. Can you understand what the meaning of selingkuh? Tapi manusia masih nanya, oh Tuhan yang kuasa, berilah petunjukmu. Ngapain minta petunjuk? Udah jelas-jelas salah, saudara. Amin. Tapi saudara bersukacita bukan begitu. Maka Pak terus bilang apa? Bergembiralah akan hal ini. Kalau Tuhan menebus saudara, itu bergembiralah. Kata yang tepat adalah joy, sukacita, bukan happy. Ya, kalau happy itu tergantung sekelilingnya. Makanya ada bilang happy hours. Kenapa happy? Karena di diskon 50%. Kalau nggak di diskon hilang happy-nya. Ya, tapi kalau joy enggak. Saudara ada duit joy. Enggak ada duit sedikit kurang joy. Haleluya. Amin. Saudara, kita wajar, kita butuh uang. Kita wajar, kita harus kerja. Sebagai orang Kristen, kerja yang baik. Kerja yang sungguh-sungguh. Saudara harus lebih rajin. Saudara lebih bertanggung jawab. Karena kalau saudara tidak begitu, orang yang tidak bertuhan-tuhanan, kerja baik-baik, kerja jujur, kerja rajin, kaya nggak? Halo? Kaya. Saya bilang nggak bisa kaya. Untuk panjang umur, saudara makan teratur, olahraga baik-baik, tidur cukup, panjang umur nah? Iya, memang umur orang kan saya sudah bilang, itu Tuhan yang ini. Ada yang sakitan tapi nggak mati-mati. Ada yang kelihatan sehat atau mati. Ada yang muda mati. Itu memang. Tapi umumnya kalau saudara makan hati-hati, jaga baik-baik. Orang di Jepang ada yang 90 tahun umurnya rata-rata. Gara-gara pola makannya bagus. Nah saudara minta panjang umur. Tapi tiap malam sampai jam 11 makan. Itu bukan soal ke sorga nggak ke sorga. Saudara bukan karena saudara bisa ke sorga karena saudara tidak makan yang haram. Enggak. Saudara makan babi tiap hari. Masuk sorga saya jamin. Lebih cepat lagi. Yang saudara perlu itu yang tidak bisa dimiliki dan tidak bisa dipecahkan oleh manusia. Artinya apa? Kalau saudara hanya sekedar untuk kaya raya secara materi, saudara kerja yang sungguh-sungguh bisa. Tapi itu tidak bisa membawa saudara ke sorga. Amin. Yang membawa saudara ke sorga adalah Tuhan sendiri yang datang ke dunia ini. Sehingga kalau saudara dijamah oleh Tuhan, saudara berkata, yes Lord, thank you Lord.
Ini adalah kemurahan buat kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya nggak nyangka saya bisa percaya. Kalau saya mikirin latar belakang hidup saya, rasanya sih sulit. Mama saya sampai umur berapa itu nggak punya anak terus. Sampai akhirnya mengizinkan papa saya untuk menikah lagi. Zaman itu mungkin bisa begitu. Kalau saya pikir kenapa mama saya lakukan itu? Ya dia sih mungkin secara manusia nggak terima. Tapi dia relakan juga. Dan papa saya menikah. Bukan menikah ya, maksudnya ada lagi. Tapi sepengetahuan istri saya. Istri saya. Mama saya, istrinya begitu ya. Inilah manusia. Lalu apa terjadi? Punya anak. Setelah sekian tahun, namanya mama. Dia akhirnya adopsi satu anak. Tetap pengen punya anak. Ada yang ngasih tahu. Ci, pergi ke Jawa Timur sana tuh. Di sana ada yang namanya itu Gunung Kawi. Sudah tahu Gunung Kawi? Jangan pura-pura nggak tahu ya. Itu dulu. Gunung Kawi katanya. Ada yang mantep-mantep di situ. Akhirnya mama saya ke sana. Disuruh nunggu buah jatuh, saudara. Buah siento. Kan aneh. Buah jatuh ditungguin kapan jatuhnya gitu kan. Tapi malam itu mama saya nemukan satu jatuh. Dan setelah nemukan. Orang lain bilang, aduh si Inci ini hoki nih hoki. Ci minta apa Ci? Enggak, saya nggak minta macam-macam. Saya cuma minta anak aja. Dia pulang ke Bandung. Sampai di Bandung ketemu dokter. Dari Belanda. Dokter Kenoh, dokter kandungan. Yang dari Bandung mungkin pernah tahu sekitar tahun itu. Lalu mama saya dirawat. Dokternya bilang, ini nggak mandul. Siapa bilang mandul? Dirawat. Dan ternyata apa? Mengandung. Dan setelah itu lahir saudara saya. Ya. Tapi mama saya bilang, ini dari Mbak Jugo. Itu yang saya nggak terima. Saudaraku. Biar begini-begini masa sih dari Mbak Jugo model begini. Nah, akhirnya mama saya tiap tahun saya dibawa ke Gunung Kawi. Nama saya dicatat di satu tempat. Lalu mama saya bilang begini. Satu kali saya masuk gereja dibawa oleh mama tiri saya. Masuk ke gereja. Pulang mama saya bilang, kamu tidak boleh gereja. Kalau kamu gereja, mama mati. Saya sayang mama saya nggak ngerti. Ya sudah, nggak apa saya harus gereja. Orang bilang jalan ke Roma itu banyak. Kan mau ke surga kan banyak jalan. Buat apa? Ya sudah nggak usah. Nggak jadi problem. Saya nggak pernah ke gereja. Sampai satu ketika, saya nginjek gereja lagi. Mama saya bilang, berani sekali lagi ke gereja, langkai mayat mama dulu. Saya juga heran. Kenapa mama saya kok ekstrim begini? Tapi saya nggak ngerti. Ya, tapi saya singkatkan dulu deh. Itu manusia. Apakah saya kecewa dengan mama? Tidak, mama saya begitu sayang saya, begitu baik sama saya, begitu merawat saya. Saya mengasihi dia. Tapi satu hari kelak, ketika saya menjadi percaya Tuhan, menjadi anak Tuhan, dia melihat perubahan hidup saya. Dia melihat sesuatu yang kok lain. Tanpa saya minta, dia mengatakan apa? Dulu bilang apa? Berani ke gereja, langkai mayat mama dulu. Belum mama saya meninggal. Malah dia bilang, saya mau ikut Tuhanmu. Dan bukan cuma itu. Akhirnya apa? Sebelum dia meninggal, dia justru menjadi milik Tuhan. Bisa tepuk tangan untuk Tuhan. Apakah ini pekerjaan manusia? No. Nah saudara jangan berpikir, ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Nah, itu terserah Tuhan. Tapi saudara sekarang punya kewajiban. Saudara harus menjadi saksi. Hidup saudara harus menjadi satu contoh. Di mana saudara mau mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Nyanyian berkata, selalu untukmu Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat
baik siang dan malam selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Kok gak ada amin? Haleluya. Nah, saudara punya pengharapan. Apakah kemudian setelah saudara ikut Yesus, saudara langsung happy, senang, semua beres? No. Tidak ada janji Tuhan, ikut dia, lalu semua everything okay. Tidak. Tuhan tidak berjanji saudara ikut Tuhan lalu saudara bebas dari masalah hidup sehari-hari. No. Tapi saudara andai kata diizinkan ada masalah, ada kesulitan, ada problem. Itu hanya untuk meningkatkan saudara demi kemurnian saudara di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan apapun yang saudara alami, saya mau cerita, saya mau beritahu. Tidak akan membuat saudara sampai tidak mampu melewatinya. Haleluya. Kadang ada orang yang mau nolak Tuhan. Ada. Satu ketika, saya bisa ya 2 menit lagi. Satu hamba Tuhan. Dia pernah bersaksi karena dia tiap kali ke Vietnam. Hamba Tuhan ini baru beberapa hari datang ke Indonesia. Raffi Zakaria. Ya, Dr. Raffi. Dia kemarin membawa seminar yang judulnya bagus sekali. Is God good? Apakah Tuhan itu baik? Ya tentu kita gampang ngomongnya Tuhan baik. Tapi ada pertanyaan begini. Why do bad things? Mengapa hal yang buruk happen to good people? Kenapa hal yang buruk terjadi kepada orang baik? Luar biasa, saudara. Tapi yang saya mau katakan, saudara. Nah, dia punya penerjemah di Vietnam. Penerjemah ini namanya Hien Pham. Selama ini menerjemahkan dia. Satu kali dia sudah ketemu belasan tahun. Ternyata apa yang terjadi kepada orang ini, Hien Pham ini. Dia sudah bisa lari ke Amerika pada waktu Vietnam dikuasai oleh Viet Cong, komunis. Tapi peristiwa pelariannya ini yang menarik. Dia waktu sudah ditangkap, jadi komunis, ditangkap, masuk penjara. Ternyata di penjara komunis, dia mau dibersihkan otaknya. Di brainwashing untuk supaya dia tidak lagi percaya Tuhan. Lalu dibilang, kamu jangan percaya Tuhan, kamu ditipu, kamu gak oleh percaya Tuhan. Akhirnya dia mulai, pertama pikirannya gak mungkin, dia tetap percaya Tuhan. Tapi setelah selang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia pasti di penjara. Kapan dia menyangkal dia boleh keluar. Tapi begitu dia tetap Tuhan, dia tetap di dalam. Akhirnya dia mulai pikir, jangan-jangan benar juga ini komunis. Jangan-jangan gua yang salah. Tuhan gak ada. Buktinya aku berdoa sekian tahun, gak ada jalan keluar, gak ada solusi. Aku tetap aja di penjara. Akhirnya dia mulai mikir, saya gak akan lagi mau Tuhan-Tuhanan. Saya akan tolak Tuhan dan saya tidak akan percaya Tuhan. Dia putuskan begitu. Dan tiap pagi dia selalu bangun, dia doa. Dan malam itu dia putuskan, besok saya bangun saya tidak akan berdoa. Dan malam itu goodbye, pokoknya no Lord anymore, tidak ada Tuhan. Dan dia tidur. Ternyata bangun pagi, dia refleks bertahun-tahun jadi Kristen. Bangun tuh langsung praise Lord, kok Tuhan lagi? Wah, dia kaget. Malamnya dia langsung bilang, besok betul-betul enggak ada Tuhan. Tidak akan ada Tuhan lagi. Akhirnya dia siap, besok tidak ada. Dia tidur, jangan bilang Tuhan, enggak ada Tuhan. Besok bangun pagi, dia gak sadar. Bangun pagi langsung doa. Begitu selesai dia sadar, kok saya berdoa? Kan saya sudah putuskan gak akan berdoa, kok doa lagi? Jadi dia lupa berdoa karena berdoa. Kalau saudara kan lupa berdoa karena gak berdoa kan. Kita kan lupa doa karena memang gak doa kan saudara. Dia lupa doa terlanjur berdoa saudara. Heran sekali saudara. Akhirnya dia kaget dan dia siapkan. Hari itu dia bilang, kali ini saya betul-betul sudah no way, no Lord, tidak ada Tuhan. Dan betul-betul no. Dan pagi besok saya bebas, I'm free, no. Belum tidur, dia disuruh bersihkan WC. Bersihkan kotoran-kotoran teman senarapidana. Waktu
Waktu dia bersihkan dia bawa ember. Kurang ajarnya tentara Vietnam, komunis. Itu Alkitab dimusnahkan. Tapi sebagian kertasnya itu dipakai tisu, tisu kotoran. Jadi tisu dirobek dibuang gitu. Akhirnya waktu dia waktu ambil sampah, ada tisu, bukan tisu sebenarnya kertas Alkitab yang dipakai kotoran. Masih kebaca tulisannya lengkap Roma 8 ayat 28. Dia ingat itu ayat. Lalu dia diam-diam dia bersihkan, lalu dia ambil basah-basah, dia masukkan di kantong. Karena dia sudah tidak ketemu Alkitab di dalam penjara. Alkitab dilarang. Malam itu di tengah-tengah remang-remang, cahaya yang terbatas dia buka. Dan ayatnya lengkap. Bunyinya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Wah, dia sepertinya kaget sekali. Itu betul-betul dia merasakan Tuhan bicara melalui ayat itu. Yang tidak pernah dipikirkan. Bicara. Akhirnya dia bilang, oh Tuhan ampuni saya. Dan besoknya dia minta supaya dia ditugaskan bersihkan itu. Karena ambil semua. Akhirnya dia baca kembali Alkitab. Setelah dia dikuatkan, lalu dia mengambil satu keputusan. Dia tetap Tuhan. Akhirnya dia diasingkan ke tepi pantai. Dan dia mulai berpikir dengan beberapa temannya untuk lari. Dan dia buat perahu. Itu sekitar 53 orang. Waktu 53 orang mereka berpikir mau lari. Dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami akan lari. Ternyata sebelum lari, ada tentara Vietcong yang datang ke dia. Diketok. Namamu Hiet Pham, betul. Ini menurut info. Apa betul kamu rencana dengan teman-teman mau lari? Lari gimana? Depan kan pantai, mana bisa lari? Enak aja nuduh gitu ya. Mau pakai lari pakai apa? Renang mati tuh. Dia nak bilang dia bikin perahu, dia bohong. Tentara bilang, betul, betul. Ya sudah, pergi tentaranya. Akhirnya dia tenang. Tapi setelah tenang dia jadi gelisah. Tuhan ampuni saya, kenapa saya bohong? Mestinya saya terus terang, tapi dia belum siap. Waduh, dia salah. Tuhan, saya janji. Kalau nanti ditanya model begini lagi, saya akan jujur apa adanya. Saya tidak mau bohong, mati pun saya siap. Tentara itu datang lagi. Loh, Tuhan bukan sekarang, maksudnya nanti. Ini belum siap. Kok Tuhan cepat benar? Balik lagi. Dia bilang, saya tanya ulang. Betul kamu tidak lari? Waduh. Dia mau bohong lagi. Nggak, begini, saya memang betul mau lari. Tapi kalau ditangkap, jangan teman-teman saya. Biar saya saja. Biar saya masuk penjara lagi. Saya memang mau lari. Tentaranya bilang apa? Kami berempat. Kenapa kamu nggak ngomong dari tadi? Kami mau lari juga. Akhirnya mereka lari saudara, 57 orang. Dan selamat. Kenapa selamat? Karena itu sebetulnya ada badai yang luar biasa. Kalau mereka datang 53 orang Hiet Pham dengan temannya, itu pasti mereka mati. Karena mereka tidak akan tahu bagaimana mengendalikan kapal. Tapi karena Tuhan kirim 4 orang tentara ini. 4 tentara ini terlatih. Dan dia tahu bagaimana mencari celah. Dan akhirnya mereka lewat dan selamat. Dan dia sampai di Amerika. Itu adalah contoh. Saudara, ada masalah pergumulan apapun. Bukan berarti Tuhan diam. Sepertinya Tuhan diam. Sepertinya Tuhan tidak mau tahu. Sepertinya Tuhan tidak melihat. Tapi sesungguhnya Tuhan ada. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, Engkau